Siapa yang udah mulai kangen momen lebaran? Apa sih itu lebaran? Dan biasanya kalau di lebaran tuh ngapain? Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau cerita-cerita dan juga berbagi pengalaman sedikit kayak apa aja sih yang aku lakuin waktu lebaran kemarin yang menjadi ini ciri khas gitu. Kenapa lebaran itu menjadi hal-hal yang selalu dinantikan, menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu. Idul Fitri memiliki arti penting bagi umat Islam di dunia. Pada hari tersebut, umat Islam merayakan usainya puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Benar guys, jadi itu adalah momen gong setelah kalian berpuasa selama 1 bulan. Aku ingat banget waktu puasa kemarin, literally aku benar-benar berpuasa di tengah terjangan tuntutan kampus dan lain sebagainya. But somehow I survive sampai lebaran, sampai Idul Fitri. Makanya Idul Fitri ini harus benar-benar dirayakan secara meriah, secara gong. Kenapa? Karena ini memang penantian setelah kamu berpuasa, menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh. Dan di hari itu kamu bisa makan makanan yang hanya disajikan di bulan-bulan puasa. Kayak opor, kemudian ada kue-kue kering, kue-kue basah. Jadi wah, seru banget. Makna Idul Fitri disambut dengan penuh sukacita setiap tahunnya. Masyarakat tumpah ruah menggemakan takbir dan melaksanakan sholat Id. Nah, untungnya di tahun ini aku kesampaian sholat Id. Karena waktu itu tahun kemarin aku nggak bisa sholat. Akhirnya aku dikasih job desk nih sama si mamah, disuruh masak kerupuk buat pasangan opor. Kerupuknya kenapa? Gosong. Jadi teman-teman mendingan sholat Id aja ya daripada harus masak kerupuk. Karena itu emang riskan. Kalau emang udah gosong, ya udah hancur suasana lebaranmu. Nah, gak hanya itu, pada Idul Fitri, serangkaian silaturahmi pun dilakukan. Bener banget teman-teman, karena aku juga waktu itu ada halal bihalal, yang dimana kita silaturahmi sama keluarga-keluarga yang memang udah lama banget gak ketemu. Berjabat tangan, minta maaf, mohon maaf lahir batin, dan lain sebagainya. Seru banget. Momen bermaafan dan berkumpul bersama tak pernah terlewat dalam menyambut makna Idul Fitri. Di Idul Fitri, kita nggak hanya sekedar kembali pada yang suci, namun bisa diartikan juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan besar yang telah diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Memahami makna Idul Fitri dapat kemudian membuat seseorang merasa selalu bersyukur kepada Allah. Betul guys. Sebenarnya kalau misalkan untuk Idul Fitri sendiri atau Lebaran itu memang erat kaitannya dengan silaturahmi, memohon maaf, saling berjabat tangan, mohon maaf lahir batin dan lain sebagainya gitu. Karena memang di Idul Fitri atau di Lebaran ini ada momen-momen yang dimana kita kemudian bisa bertemu kembali nih sama keluarga yang udah lama nggak ketemu. Kita bisa kembali bertemu sapa dan juga menghabiskan waktu selama Lebaran bersama keluarga yang memang sudah lama banget kita nggak ngelihat gitu bentukannya. Dan sebenarnya ini sih yang menurut aku menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu sama banyak orang. Momen bisa kumpul lagi sama keluarga gitu. Momen bisa kembali berbagi kehangatan, bermain bersama, cerita-cerita sama hal-hal apa aja sih yang telah kita lewati tanpa adanya mereka, seperti itu. Nah sekarang aku mau berbagi juga nih ke kalian, apa aja sih yang aku lakuin waktu lebaran kemarin dan keseruan apa aja yang aku lewatin. Let's go. Yang pertama aku lakuin itu pastinya sholat Id. Bener-bener bangun subuh-subuh, siap-siap, mandi, pakai parfum terbaik, kemudian make up, dan habis itu aku sholat Id sama keluarga. Habis kita sholat Id, setelahnya aku ada halal bihalal dan silaturahmi. Kalau misalkan di keluargaku, kita itu wajib melingkar dan kemudian saling meminta maaf ke saudara dan juga ke orang tua gitu. Jadi kita kayak saling salam-salaman, maaf ya mam, maaf ya pa, maaf ya dek gitu. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Inilah teman-teman semua. Apa sih? Yaitu makan makanan khas lebaran. Benar banget. Kalau misalkan opor nggak dimakan pas lebaran tuh rasanya tuh beda, kayak makanan biasa gitu. Tapi kalau misalkan kalian makan opor pas lagi lebaran, rasanya tuh kayak Ini ada satu lagi nih, kegiatan yang lebih gong lagi daripada makan-makan. Apa sih? Bagi-bagi THR. Yang penting itu bukan nominalnya, yang penting adalah nominalnya sih. Terakhir ada juga nih momen yang dimana ini tuh udah menjadi ciri khas orang-orang ketika lebaran, mudik. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Dadah.